A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana alaina bini'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada. Selamat malam, ayuhal muminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya yang sempat tertunda karena kehabisan waktu, yaitu tentang fase penciptaan semesta dan fase kehidupan. Bagaimana cara kita memahami hakikat penciptaan, ya. Memahami penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia memperkuat keyakinan akan kebesaran Allah yang merupakan inti dari tauhid. Al-Quran menjelaskan tentang fase-fase penciptaan semesta dan fase kehidupan manusia sebagai berikut. Ya, Allah sang awal, Allah sebagai sang asal, sebagai pangkal kejadian yang menciptakan langit bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa atau 6 proses atau 6 tahap gitu ya. Nah, adapun proses penciptaan langit bumi dan isinya itu disebut sebagai fase alam gitu. Maka fase pertama disebut sebagai alam lahud. Alam lahud artinya alam keilahian, alam ketuhanan. Alam saat itu adalah masih berupa grand design. Grand design pertama atau yang disebut sebagai Lauhul Mahfud. Disebut juga sebagai Quran Majid. Nah, sementara alam semesta disebut sebagai Quran Mubin. Gitu ya. Nah, yang kedua muncul kemudian alam Jabarut. Alam Jabarut yaitu alamnya Jibril. Nah, di alam inilah mulai terbentuk sesuatu di semesta tadi. Muncul sesuatu berupa kekuatan. Alam berikut namanya malakut. Ya, alam malakut. Atau alamnya malaikat. Di alam ini atau di fase ketiga ini mulai muncul segala keberadaan. Dari yang tidak ada menjadi ada dalam bentuk molekul-molekul sebagai bahan baku penciptaan langit bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Nah, Quran memberikan informasi bahwa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah 9.000. 9.000 malaikat atau 9.000 molekuler yang dibagi menjadi 3 jenis. Ya, 9.000 malaikat tadi dibagi 3 jenis, yaitu 1.000 superbion, 3.000 bion, dan 5.000 ion. Gitu ya. Nah, kemudian muncul namanya iblis. Iblis disebut sebagai pecahan elektron. Iblis adalah dari golongan jin. Artinya energi gelap. Jin itu energi gelap. Kalau iblis pecahan elektron, iblis dari golongan jin. Jin artinya energi gelap. Jin iblis punya sifat. Namanya setan. Setan ada 2. Setan marid, meluruh, dan setan rojim yang merajam.
Nah, ada juga setan dari jin dan dari manusia, gitu ya. Nah, yang 5.000 malaikat dalam bentuk ion itu punya rumus, punya tanda, namanya musawimin. Itu terbagi menjadi 19 golongan gitu. Untuk membentuk atau membangun aras, membangun alam semesta, itu perlu ikatan yang stabil, yang dikenal dengan ikatan 8 ion dan bion sempurna, seperti gas mulia. Dengan cara membentuk ion dan bion berpasangan, 2-2, 3-3, 4-4, atau lebih sesuai dengan kehendak Allah. Ya, malaikat juga itu berarti eh, kuat dari kata la'aka ya. Maka malaikat itu mengatur segala urusan. Jadi segala urusan di alam semesta ini melibatkan malaikat, gitu ya. Nah, malaikat itu juga punya sifat atau fungsi. Ada yang berfungsi kebaikan, kecepatan, ada yang berkutub, negatif, positif, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan faktor terpenting dalam penciptaan alam semesta, faktor terpenting kehidupan di alam semesta adalah air gitu. Sampai situ ya kemarin tuh. Gitu. Nah, alam keempat disebut sebagai alam sogir. Alam sogir. Ya, alam sogir artinya alam kosong atau alam antara, yaitu ketika langit dan bumi mulai dipisahkan. Kan tadinya langit bumi satu, ya, langit bumi kan satu. Kemudian dipisahkan. Nah, ketika langit bumi dipisah, maka kemudian muncul alam sogir, alam kosong atau alam antara. Nah, alam antara atau alam kosong itu juga disebut sebagai alam frekuensi. Ya, frekuensi. Atau yang dikenal sebagai alam barzah. Barzah artinya batas antara. Batas antara zohir dan batin. Batas antara dunia akhirat. Batas antara hidup mati. Batas antara langit bumi sama. Jadi ada namanya alam antara. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, surat Al-Anbiya 21 ayat 30. Sebentar, saya munculin dulu ayatnya. 21 ayat 30. Mana Quran? Mana Quran? Sudah muncul layarnya, Bu? Masih loading. Alhamdulillah sudah. 21:30. Silahkan. Masih di mute, Bu. Ya. Bu Abi, ini masih mute semua nih kelihatannya. Oh, Iya, masih mute semua. baik. Yang baca Ah, nanti dibuka ya. iya, mangga Bu Oke. Abi. Baik, Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, berarti kalau kita nggak percaya, tidak percaya bahwa langit bumi dulunya satu, kemudian dipisah, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Yang ditanya, apakah orang-orang yang
Kafir. kafir. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Kalau mereka tahu kafir nggak? Enggak, Enggak. jadi paham. Ah, ya. Ya, Kalau kita nggak tahu gimana? Berarti kita Kafir. kafir, kafir. Nah, berarti harus belajar, Tahu. Harus tahu, harus harus belajar. tahu. Ya berpengetahuan. harus tahu bahwa langit bumi keduanya dahulu adalah Satu. suatu yang padu. Rotkon. Kanata rotkon. Rotkon. Sesuatu yang padu. Fafatak nahuma kemudian kami pisahkan. Gitu ya. Ya, Nah, ketika langit bumi dipisah, nah di situ muncul namanya sogir atau alam sogir. Alam barzah. kosong. Alam antara. Sementara. Alam antara. Lahir batin, dunia, akhirat, siang dan malam gitu kan. Nah, di situ Hmm. ada namanya alam Sementara. antara. Sama dengan Atau barzah. namanya frekuensi, Bu. Frekuensi. Frekuensi. Ketika seseorang bisa tembus frekuensi, maka dia bisa saling berhubungan tuh. Satu Misalnya frekuensi. kan ada dunia dan akhirat, mati dan hidup. Apakah orang yang mati atau orang yang hidup bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati? Bisa. Bisa, Kalau kalau satu udah sampai frekuensi. ke alam sogir tadi, alam antara, Bu. Nah, gitu, frekuensinya sama, connect tuh Ya. nanti gitu. Ya kalau nggak tembus ya nggak bisa ke frekuensi tadi. Kalau satu frekuensi nyambung lagi gitu. Misal ya, ini kan 21.30, 52, 21. 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 52, 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam Satu keimanan. keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ya, masih terkoneksi nggak? Terkoneksi ya Nah, jadinya. gitu. Satu frekuensi. Jika ada dalam satu frekuensi namanya Frekuensi. keimanan, gitu, Bu. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Apa yang dikerjakannya itulah yang nanti akan menghubungkan dia, gitu. Dengan siapapun, Bu. Ya. Ya. Misalnya gini, kita boleh bertanya, apa sih urusannya? Apa urusannya? Apa sebabnya? Atau apa perlunya? Banyaklah pertanyaannya. Bu Tini di Jakarta, Bu Leni di Pontianak, Bu Diah di Cianjur, Bu Eti di Bekasi, Pak Joko di mana Pak Joko? Pejaten, Kang. Pejaten, Bu Ami di Bogor, Pak Gatot di Salatiga, Pak Mandoblang di Semarang, Bu Eti di Bandung, Pak Mujito di Didas, Samarinda tuh, Bang. Pak Jai di Palembang, Bu Danang Jogja, Bu Warnides ini Palembang, Bu Kena Yani 52, Lampung, 21 ya. ya, Pak Didik Bekasi ya, Jakarta. Pak, Hah, Dodik? Mas Didi ditanya Oh, tuh. saya di Jakarta. Saya kira Oh, Dodi. Jakarta, Bu Ika Jakarta. Bekasi, Bu Pak Weli Bekasi, Pak Rosanto ini di Tangerang ya. Ada Mas Aar di Jakarta, Pak Apa? Daksono Jakarta, Pak Supriyana Bandung tuh, Bu Dini Depok tuh. Apa urusannya kita ngumpul? Betul. Kan ada frekuensi yang sama Nah, pengen gitu. belajar. Ketika frekuensi sama, ketemu, tidak terhalang oleh ruang.
nggak peduli. Orang Singapura belum nongol nih. Lagi Ya, malam mingguan. orang Singapura biasa nongol tuh siapa Bang Herman ya. Bang Herman. Gitu Bu. Ini kan berarti terikat. Jadi Ada di antara kita ada sesuatu yang mengikat itu. Hmm. Mengikat ya memang kita harus ketemu Hmm. Hmm. tadi. Hmm. Mana Bang Seiman. ayatnya? Hmm. 5221. Ya, tiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Iya kan? Kalau ditanya siapa kita, Lebu? Kan nggak ada urusan dengan keturunan kan? Nggak ada Betul. urusan dengan nasabnya. Iya. Iya. Tapi kenapa sih diikat gitu, terikat? Ya, terikat. Ya, berarti dalam satu frekuensi Hmm. gitu. Belum yang setia nonton di live TikTok. Kadang-kadang sampai 1.000 itu Bu setia. Hmm. Iya. Anak saya juga nonton, Kang. Lah iya, artinya kan yang tidak satu frekuensi tidak akan bakal nyambung walaupun deketan. Hmm. Hmm. Ya, katakanlah dia pasangan gitu. Atau anak, atau saudara ya. Ya kalau nggak satu ini ya nggak bisa juga gitu. Kalau nggak membangun frekuensi itu ya Iya jadi nggak. gitu. Hmm. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, ini berarti ada alam namanya alam sogir. Sogir. Ada alam kosong, ada alam antara atau alam frekuensi. Nah, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya nanti ketemu gitu, Bu. Nah, atau disebut juga sebagai alam barzah. Barzah itu artinya batas antara gitu. Hmm. Ya, batas antara. Misalnya kita lihat 23 ya. 23 ayat 99 sampai 100. Sekarang beralih ke Ibu Eti. Ibu Eti Bekasi. Hatur nuhun Bu Tini. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 ayat 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalilah aku ke dunia." Jadi ini ada orang yang sudah tiba kematiannya. Ya, Terus dia bilang, ya Tuhanku kembalikan aku ke ke dunia. dunia. Berarti dia sudah masuk ke alam berikut kan? Hmm. Ya, Berarti dari dunia sudah pindah ke alam berikut. ram- Minta mundur lagi nih. Minta mundur. ya, Bisa nggak Bu? Enggak. nggak bisa Pak. Kan Coba ada lanjut. dinding pembatas. Nah, lanjut. 23 ya 100 agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ada dinding. Dinding atau batas. Barzahun. Ya, Hmm. Barzah itu artinya dinding, artinya batas, Bu. ya. Jadi orang-orang yang dulu nggak percaya ingin balik lagi ke dunia. Untuk apa? Ingin berbuat amal yang Soleh. soleh. Ya udah nggak bisa tuh. Tidak, Terlambat. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, wami waroihim, dan di hadapan mereka, di sekitar mereka itu ada barzah, ada dinding sekat yang tidak bisa tidak bisa Dilalui. ditembus sampai mereka dibangkitkan gitu. Sebelum orang itu bangkit kesadarannya, sebelum orang itu bangkit ruhaninya, Bu, Hmm. tidak akan bisa untuk terkoneksi, terhubung dengan orang-orang yang sebelumnya sudah berbuat gitu, berbuat amal gitu. Hmm. Kecuali dia sudah bangkit. Nah, bangkit bisa bangkit dari kematian, bisa juga bangkit dari kematian jiwanya atau kematian ruhaninya gitu. Orang-orang yang mati kan tidak bisa mendengar Ya. itu. Jadi orang yang tidak bisa mendengar gitu.
Termasuk tidak bisa mendengar informasi kebenaran, berarti mati posisinya. Ada sekat namanya, ada penghalang gitu. Ya, yang buta bukan matanya tapi hatinya. Nah, di Ya. hatinya ada sekat namanya maro'a gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Ya. Ya. Nah, berikutnya setelah alam sogir, yang kelima, fase kelima namanya alam zat. Alam zat. Nah, zat itu dalam dalam ilmu pengetahuan ada beberapa jenis, ada 3. Ada zat padat, zat Padat. cair, dan gas. Gas. Ada satu lagi, cuma namanya saya lupa satu lagi. Nah, di alam ini sudah muncul benda-benda atau zat di alam gitu. Zat padat seperti batu, segala bebatuan kan, tanah segala macam yang padat tuh. Ada yang cair, ada yang sifatnya gas. Baik zat padat maupun zat cair maupun gas, ini semuanya hanya perubahan bentuk aja. Dari padat mencair bisa kan? Ya. Dari cair menguap bisa jadi gas. Dari gas Ya. memadat juga bisa kan? Ya. Muter gitu. Nah, dari semua zat tadi, air adalah sumber kehidupan. Ya. Sumber kehidupannya di dalam air. Air itu kan komposisinya apa? H2 Dua O. hidrogen dan Oksigen. 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 Yaitulah sumber kehidupan di alam semesta, hidrogen dan oksigen gitu. Surat 2 164. Surat 2 164. Silakan lanjutkan Ibu Eti. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya, mana poinnya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit. Allah turunkan dari langit berupa air. Air. Nih, Allah turunkan dari langit berupa air. Air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Mati. Ya, ada alam antara langit bumi. Bumi. Allah turunkan air dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati. Mati. Atau sesudah keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Hewan. Dari apa Bu segala jenis hewan? Dari air. Dari air. Ya. Ya. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang berakal di sini. Di kaumin ya kilut. Baik, kita lihat ayat yang lain 16, ayatnya 65. Nah, sekarang beralih ke Ibu Danang. Mangga Ibu Danang. Siap? Atau beralih dulu ke Ibu Diah? Terima kasih Bu Tini. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 65. Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihimpunkannya bumi sesudah matinya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. Ya. Wallahu anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan dari langit air. Dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati. Berarti air adalah sumber kehidupan. Kehidupan. Nah, bumi yang terdiri dari debu, tanah adalah wadah kehidupan. Air sumber kehidupan, bumi wadah kehidupan. Bumi kan debu tanah ya. Ya. Ya, 56 ayatnya 56. Surat 56 ayatnya 5 dan 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 56 ayat 5. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Jadi gunung itu adalah terdiri dari debu. Api dan air. Debu. Debu. Iya. Ya kan? Wabu satil jibalu basa. Gunung dihancurkan menjadi debu. Debu. Jadi apa bedanya gunung dengan debu? Debu yang masif. Iya. Jadi Berarti tanah. bumi yang bertumpuk. iya, debu yang numpuk. Yang Gitu. memadat. Debu yang dipadatkan. Debu yang dipadatkan jadi gede. Iya gitu. 77 ayat 10. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 77 ayat 10. Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Ya, kalau gunung itu diledakkan, dihancurkan, jadi apa? Debu. Jadi debu. Waktu terjadi banjir bandang di Aceh, di Sumatera, ya, Lumpur isinya. isinya apa, Bu? Debu ya, kalau kena air jadi lumpur ya. Nah, kan jadi lumpur. Jadi gunung itu kan lumpur, gunung itu kan debu gitu, Bu. Gitu. Air yang menghanyutkan debu karena pohonnya nggak ada. Oke, itu ya. Jadi air sumber kehidupan, bumi wadah kehidupan. Asal jangan dirusak wadahnya. Api itu semangat kehidupan. Ya, itu ini apa namanya itu diambil pesannya. Air sumber kehidupan. Bumi wadah kehidupan. Api itu semangat kehidupan. 100 ayat 2. Nah, lanjutkan saja, Bu. Surat 100 ayat 2. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Kalau kuda bisa mencetuskan api dari kakinya, itu kudanya lagi diam apa lagi tidur, Bu? Lagi semangat banget mau bergerak. Nah, kan lagi semangat, lagi kencang-kencangnya lari. Kudaku lari gagah berani. Ya. Wal adiyati dobha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Sampai dia terengah-engah. Saking semangatnya tuh kuda. Dan kuda itu mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Nah, api berarti menggambarkan sebuah semangat. Semangat kehidupan tuh harus ada api, Bu. Kalau nggak ada api, nggak ada semangatnya kan gitu. Makanya orang yang kalau orasinya bersemangat, disebutnya berapi-api gitu. Berapi-api itu semangat berarti. Nah, semangat tuh butuh, diperlukan ada api dalam hidup. Kalau nggak ada api, nggak ada semangat kan gitu. Api itu kalau nggak dikendalikan, ya bisa membakar kemana-mana tuh. Ya, air sebagai sumber kehidupan.
kehidupan. Bumi, debu tanah sebagai wadah Wadah. kehidupan. Api, semangat kehidupan. Nah, antara langit bumi tadi ada awan, ada gas, ada Udara. udara. Udara adalah nafas kehidupan. Ya, nafas kehidupan. Yang mana yang mesti dijaga? Semuanya. Semuanya. Nah, Semuanya gitu. ini integrated Satu sebagai dirusak, ngerembet ke yang lain air. Ya. nanti. Wadahnya dirusak, airnya Mm-mm. nanti tidak terkendali. Dan Terbuka seterusnya. avatar ini. Iya. 51 ayatnya 1 dan 2. 51, 1, 2. Beralih ke Ibu Ika. Terima kasih Bu Tini. Sami-sami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Adiyat ayat 2. Belum ya, Kang? 51. Kang, Iya, Please. halo. udah dirubah nih, Kang? Belum Sudah. ayatnya. Udah. Demi Udah angin dua. Yang menerbangkan yang debu menerbangkan dengan sekuat-kuatnya. Duanya. dan awan yang mengandung hujan. Nah, jadi ada angin, ada awan, ada asap. Gitu ya. Awan, gas, atau udara, atau angin adalah nafas kehidupan. Ya. Debu tadi diterbangkan oleh angin. Atau dihanyutkan oleh air jadi lumpur. Dan awan yang mengandung hamil. Mengandung kan hamil kan? Iya. Coba lihat Arabnya. Fal hamil. Fal hamilati wikro. Hamil kan? Iya. Hamilati. Apa tandanya awan itu hamil? Jadi Mendung. berat, membesar. Mendung kan? Mendung. Nah, kenapa awan itu hamil? Karena mengandung air. Ya, kenapa awan itu jadi mengandung air? Kenapa mengandung hamil? Uapan panas. Naik uap kan, Kang. Bapak Ibu kalau nggak kawin, hamil nggak? Tidak. Ada juga, Pak. Gimana nggak kawin jadi hamil? Ada juga banyak. Bayi tabung. Banyak tabung. Tetap aja ada perkawinan. Iya. Walaupun di luar. Di luar Ya. air. Ya kan demi angin yang menerbangkan debu. Kan tadi si angin berfungsi untuk mengawinkan. Mengawinkan ya. Mengawinkan apa? Dua unsur. Asam di laut, garam di Gunung. garam di gunung, asam di Laut. Bali. Garam di laut, asam di gunung. Nah, Ketemu di Kuali. maka turunlah hujan gitu. Kalau nggak ada angin yang mengawinkan, itu si awan nggak bakal Hamil. hamil. Jadi ada angin yang mengawinkan tadi unsur di alam tadi. Ya, oke. Air adalah sumber kehidupan, debu, tanah, wadah kehidupan, api, semangat kehidupan, awan, gas, udara, itulah nafas kehidupan. Nah, setelah ada sumbernya, ada wadahnya, ada semangatnya, ada nafasnya, muncul kehidupan makhluk hidup berupa flora dan fauna. Gitu ya, flora dan fauna. Itu pun dari air sumbernya, tapi harus ada wadahnya gitu. Ya, kita lihat misalnya ini banyak ayatnya ya. 699 aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 99. Panjang. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak.
dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mental ya. Beriman. Iya. Butini keluar. Oke. Berarti flora dari mana sumbernya? Air. Air. Makanya air sumber kehidupan. Ya, kami Dialah bilang yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam segala macam tumbuh-tumbuhan. Jadi segala macam tumbuhan itu dari atau dengan air. air. Ya, kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dari mayang kurma mengurai, menjuntai. Tangkai-tangkai yang menjulai, kebun anggur, apalagi zaitun, delima yang serupa dan yang nggak serupa. Coba perhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah. Perhatikan pula kematangannya. Oh, ini lagi cerita kehidupan flora nih, tumbuhan ya. Nah, gitu. Kemudian muncul fauna. Suratnya surat 2445. But ini kepental tadi katanya. Ya, Bu Ika nunjuk Bu Ika. Bang Aar, Izin Bu, terima kasih. Halo? Surat 24 An-Nur ayat. Ya Pak, nggak kedengaran Enggak. ya Pak, izin Pak. Sudah kedengaran, Pak. Izin Pak, Bu, makasih Bu, ini saya ulang. Iya. Surat 24 An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke. Sadaqallah. Segala jenis tanaman flora dari air. Terus semua jenis hewan juga dari Air. air. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Makanya air menjadi penting karena dialah sumber kehidupan. Kehidupan. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Ya, apa contohnya jalan di atas perut? Ular, Kayak melata. Binatang melata. Tang Kaku. melata. Ikan atau cacing, ular. ular, Ya, buaya. buaya pakai kaki. empat, Oh iya deh. Dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Banyak tuh Ya. bebek, ayam, Nah, dan sebagian berjalan dengan 4 kaki. Kaki. Nah, itu anjing, kuda, macam-macam segala kan. macam. Allah menciptakan yang dikehendakinya. Ada juga yang 1000 kaki. Ada binatang Kuda, kaki 1000. ular, Iya. kaki sembuh. Ada kan Kakinya binatang kaki 1000. Itu biasanya siswa yang paling telat datang ke sekolah tuh. Kakinya 1000 pakai sepatunya kelamaan nih. Aduh, kenapa telat? Pakai sepatunya lama, kakiku 1000. Kos kaki satu-satu. Ya, bercanda Bu itu. Jadi bercandanya lucu banget. Aduh, ampun. Gitu ya. Iya. Lanjutin. Nah, setelah muncul alam zat tadi, zat padat, zat cair, atau gas,
dalam wujud air sebagai sumber kehidupan, debu tanah jadi wadahnya, api semangatnya, kemudian awan, udara sebagai nafasnya. Muncullah kehidupan flora dan fauna di bumi ini tuh setelah semuanya sempurna gitu ya. Baru Nah, manusia. muncul alam berikut yang keenam, Hmm. namanya alam nasut. Nasut adalah alam kemanusiaan. Makhluknya apakah? disebut nasut. Nasut. Masuk. Ya, NASUT. Nasut. Hmm. Ya, alam manusia. Manusia. Ya, alam manusia atau disebut sebagai alam musyahadah. Musyahadah. Disebut juga alam zohir atau alam fujur. Fujur itu Fujur. material wujud gitu, wujud. Hmm. Fujur itu lebih kepada fisik. Muncul fisik manusia. Hmm. Kalau flora dari air, terus fauna dari Manusia dari air, manusia dari apa? Air. tanah. Air. Tanah kan Tanah. wadahnya. Air sumber kehidupan kan. Air. Berarti manusia dari apa? Air. Air juga ya. Dari air Dari juga. Ini kan Air. 2445. Sekarang 2554. Oke, sekarang beralih. Halo, baik. Beralih ke Pak Didi. Mas Didi. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Ya. Manusia dari apa? Air. Nah, air ini kalau nggak ada wadahnya jadi nggak? Enggak. Nggak jadi juga, berantakan Bu kalau nggak ada wadahnya. Ada Ya kan cetakannya. wadahnya namanya rahim, kororim makin namanya. Jadi manusia juga dari air. Tapi mesti ada wadah agar bisa jadi manusia. Gitu ya. Lihat lagi 57 ayat 4. Silakan lanjut, Mas Didi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, loh, gimana tuh? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. dalam 6 masa. 6 6 masa. masa. 6 masa juga disebut sebagai 6 Tahapan. masa juga dikenal atau tahap. disebut dengan 6 apa? 6 tahapan. 6 hari. 6 alam. Oke, alam 1. Alam 1. Laku. Iya. Alam yang pertama apa? Bahut. Kan. Kumana itu? Halo? Keilahian. Keilahian. Alam lahut. Keilahian. Alam ketuhanan. Design. Oke. Tahap kedua alam Jabarut. Jabarut. Baru. Tahap ketiga alam Malakut. malakut. Oke. Hari keempat Sogir. Alam. Sogir. alam sogir. Login. Hari kelima alam Alam zat. alam zat. Hari keenam alam. Maksud. Nah, gitu. Alam maksud. Kan 6 masa. Selesai kan? Oh, oke. Nah, Tujuh gitu. Setelah penciptaan nasut, jadi fisik manusianya sudah ada nih. Fisik manusia sudah diciptakan. Kemudian dia siapa? Dia pencipta nih. Allah. Kan dia yang menciptakan. Kemudian Allah yang menciptakan itu semua tadi bersemayam di
Ars. Ah, Air. Aras. Arasnya di mana? Air. Di semesta air. Ya kan alam semesta ini aras. ya, Ya, di mana-mana. kan Di gini. air. Hmm. Biasanya. Tadi saya nggak diawali dengan doa ya. Kan biasanya kita berdoa. Segala puji bagi Allah. Oh, Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong kosong. di seluruh Kosong. alam semesta Nah, yang Semesta. menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Yaitu namanya berarti dia bersemayam di di mana-mana. Kosong. aras. Aras. Ya, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Terus di ini lagi di bawahnya ditekankan lagi nih. Kalau tadi kan dia bersemayam di arsy, ya. Dan dia bersama kamu. Di mana saja kamu berada. Nah, di sini nih kata kuncinya. Dia bersamamu Di mana di mana saja kamu berada. berada. Dimanapun kamu berada, dia bersama Kamu. kamu. Kita Kalau kamu mencari dia harus pergi kemana? Ke dirimu sendiri. Di dalam diri. Nah, ya kan? Karena Dalam. masih banyak orang yang mencari dia ke sono kemari. Ke Mekah. Loh kan dia bersama kamu. Dimanapun kamu berada. Iya. Tapi Karena nggak ada pernah ketemu. Karena nggak menyadari ya. Karena tidak Ya Belajar untuk Allah. memahami konteks ini. Berarti Ayu Ting Ting semua yang salah alamat. belum kenal sama Kalau nggak Allah. satu frekuensi nggak dikasih tahu Pak, nggak tahu juga. Aduh, ini mah mesti ada retreat mah ngejelasinnya susah di sini mah nggak bisa. Iya. Susah nih. Akur, ayo Ya, gitu. Nah, kehidupan manusia baru dimulai ketika semua makhluk sudah diciptakan dan bumi pada posisi sempurna kejadiannya sebagai sarana dan keperluan hidup bagi manusia. Ya. Ya, 10 ayat 24. Yang Samarinda tuh udah kemalaman tuh. Kenapa? Kenapa? Kenapa kan? Samarinda. Oh, Samarinda, iya. Siapa nih Samarinda? Udah jam 10 dia. Ya. Iya, mangga. Lalu Ibu Leni, Bulan ini Pontianak. Pontianak ya. Samarinda saha ya? Berapa? Sama Mujito. Sama Linda apa sama Rinda? sama Linda. Atau sama Leni? Sama rendah. Siapa nih sama Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya, karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang yang berpikir. Ya. Ya begitulah kehidupan dunia.
Kemarin dia disanjung, dipuja, punya jabatan, punya istri, anak yang sukses, tiba-tiba hilang. Nen, bisa nggak? Bisa. Ya begitulah kehidupan. Jika kita tidak Kayak tidak kayak berbakti. nyanyiannya Roma itu. Oh gitu. Gimana Pak nyanyiannya? Aduh, lupa tuh. Jadi Santa Panca Cintana itu tuh. Oh gitu. Aduh, nanti satu album tuh ya. Karena keluar Gitu. lagu baru Pak Iip, Pak. Ya, makanya mancing Hi- aja Pak Ara. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya gitu. Setelah bumi sempurna itu disitulah ada kehidupan manusia. Iya. Tuh. Tambahin di surat 32 tuh ada. 32 ayat 7. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, jadi penciptaan manusia sebagai wadah fisik itu terjadi setelah segala sesuatu diciptakan Baiknya. sebaik-baiknya tadi. Jadi seindah-indahnya, disitulah muncul manusia. Nah, ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kehidupan di bumi sempurna, disitulah muncul kehidupan manusia. Iya. Katakanlah, ini mah kita mah menghayal, tapi jangan ya, jangan sekarang ya. Misalnya Bu, terjadi peperangan nih, seandainya Iya. terjadi perang dunia ketiga, ya, riweuh tuh kira-kira Bu. Riweuh. Jika perang dunia ketiga terjadi nih Bu, Mm-mm. kira-kira bagaimana nasib bumi ini? Curi. Hangus semua karena ini kan nuklir sangat masif ya. Perangnya kan udah perang nuklir ini, Iya, dan itu orang kan bom jarak atom aja jarak jarak rusak jarak jangkaunya kehancuran luas. nuklir itu kan kilometer Bu, bisa Iya, jangankan iya. manusia seperti ini, besi aja bisa ngilang tuh tiba-tiba hilang gitu tuh, Mm-mm. punah gitu. Punah kita. Ya katakanlah bumi punah nih kehidupannya, hancur nih kehidupannya kan. Mm. Nah, nanti bumi kan akan berevolusi lagi. Terus Betul. mungkin miliaran tahun tuh prosesnya. Ketika Dalam bumi tahun. sudah kembali sempurna, manusia muncul lagi nggak? Muncul kan. Bisa muncul Muncul. lagi. Muncul lagi gitu. Ketika Muncul. bumi sudah sempurna Sempurna. keindahannya tadi, Hmm. maka muncul lagi manusia. Atau begini, misalnya Pak Mujito tersesat tuh, terjun dari pesawat, entah di hutan apa namanya nggak tahu, turun ke situ, terjun ya, atau pesawatnya nyasar ke mana ke hutan apa ya. Kayak pesawat kemarin tuh kalau jatuh. Jika itu hutannya benar-benar hutan, ada kehidupan nggak di situ? Ada. Ada Tuhan, flora nggak di situ? Flora ada. Orangnya nggak ada, Ya, cuma fauna ada nggak di tanaman-tanaman. situ? Ada. Nah, ketika bumi ini sempurna, ada floranya, ada faunanya, ada sumber kehidupannya, manusia muncul nggak di situ? Muncul. Bisa. Muncul di situ. Oh, di film-film tuh tiba-tiba di hutan ada suku tertentu kan misalnya. Oh, di tengah hutan gini ada manusia ya? Iyalah. Gitu. Berarti termasuk yang ditumbuhkan kali. Dari mana itu manusianya? Apa Yang pendatang? ditumbuhkan. Masuk manusia yang ditumbuhkan nanti. Manusia yang ditumbuhkan. Itulah proses Itu penciptaan pertama gitu. Kan penciptaan manusia kan macam-macam, ada yang ditumbuhkan, oh ada iya yang gitu. ada manusia yang dengan cara Dikembang biakan. reproduksi gitu ya. Ada yang di Iya. suntik, kawin, bayi Hmm. tabung gitu segala macam. Nah, yang nggak Dan yang manusia nggak tahu abadi kemana. yang ditumbuhkan dari bumi. Hmm. Nah, itu Hmm. proses penciptaan awal manusia gitu. Hmm. 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 Oke, sudah sampai ke 6, selesai kan? Oh Kan 6 iya, masa. enam. Kan 6 masa Enam kan? masa. Oh, Ya, 6 masa. Sudah sampai ke 6. iya, Terus sudah. hari ke-7-nya, hari berikutnya kan hari ada 7. Ya. Mm-mm. Nah, Tahun dia baru.
sang Allah tadi pencipta kemana? Istirahat. Di ars. Istirahat Kan di dia mah ars. nggak dia mah nggak tidur, nggak ngantuk, nggak istirahat, Bersemayam Dia sibuk bersemayam di arsi. di arsi. Tapi dia kamu. bersamamu Bersama dimanapun. Dimanapun kamu berada. Kan tadi 57 ayat 4 tuh tadi. Iya. Iya. Dan dia bersama kamu Kamu dimanapun kamu berada. Berada. Jadi kalau kamu mencari dia, cari kemana? dirimu. Diam diri sendiri. Dalam diri. Nah, maka hari ketujuh dia sebagai sang laha tadi bersemayam di arsi. Tadi. Baik yang nampak maupun yang tak Nampak. nampak. Kan arsi meliputi semesta. Iya. Ya, dia bersemayam di semesta itu. Baik yang nampak maupun yang tak nampak. Baik yang fisik maupun yang fisik. Baik materi maupun frekuensi. Bisa nggak kita berpaling dari dia? Tidak. Nggak bisa. Dimanapun kamu menghadapkan Ya wajahmu. pasti di situ ada ketemu dia. Tapi kita tidak merasa atau tidak mengakui. Kenapa? Karena kamu nggak kenal. Nggak berusaha untuk mengenal. Nggak kenal sih dengan dia. Jadi mana dia? Padahal dia meliputi kamu. Tak kenal maka tak sayang. Ya, 32 ayat 4. 32 ayat 4 selanjutnya Paman Doblang. Terima kasih Pak Mujito. Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Iya, emang tidak memperhatikan sih. Memang. Ya. Ya. Ini ada kalimat apa yang sama dengan 57 ayat 4 tadi? Dia bersemayam di atas arsy ya. Di arsy. Ayat yang serupa juga ada di 2959. 2959. Bentar. Bukan. 25 ayat 59. 59. 2559. Lagi ya. Ya, lanjut Pak Doblang. Ya, terima kasih. Surat Al-Furqan ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang telah mengetahuinya tentang dia. Yang lebih mengetahuinya tentang dia. Suruh tanya ya, Kang? Hanya pada guruku ini. Kemudian dia bersemayam di arsy. Dialah yang pemurah. Ya wis, tanyain tuh kepada yang lebih tahu tentang dia. Fas'al bihi khobiron. Fas'al, maka tanyakanlah tentang dia. Kepada siapa? Ya kepada yang tahu. Pertanyaannya apa? Kan dia bersemayam di atas arsy. Arsinya ada di mana? Di mana kamu berada itu? Itu masih ngawang-ngawang. Di dalam diri ya, semesta. Ya. Enggak. Allah kan bersama kita. Tambahin. Lagi 11 surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah arsinya di atas air. Agar dia menguji siapakah
di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Halo? Halo. Ya, ternyata di atas air. Iya. Jadi Air. setelah penciptaan selesai fase ke-6 tadi, nasut, kemudian dia bersemayam di atas Air. arsi. Arsinya di atas Air. air. Air sumber kehidupan. Nah, Oh iya air ya. sumber kehidupan tadi. Air terdiri dari apa? H2O. H2O, hidrogen dan Oksigen. oksigen. Oke? Oke. Di dalam diri kita atau di tubuh kita, ya, bagian mana yang paling banyak unsur itunya? Unsur Air. oksigennya. Airnya. Paru-paru. Darah. Ya? Jantung. Nah, Napas. ayo, bingung. Arteri. Di arteri. Pertanyaannya. Oh, otak ya, otak. Ayo. Darah. Darah air. Iya. Ayo. Terus? Ya, cari aja. Di mana dia Napas, Pak. di dalam napas, Bu. Di darah dong kalau begitu kan. Ya? Karena air kan. Ya kan Darah di diolah udara ini dari kan ada napas unsur itu. airnya. Iya. Nafas kan ada airnya. Iya, Bu. Di udara ini kan ada airnya. Ya, Pak. Ruh. Air tadi dari mana turunnya? Langit. Dari langit kan? Ya, sama. Iya. Langit itu kan kosong. Ya. Iya. Nah, di dalam raga kita, di tubuh kita, kira-kira anggota badan atau tubuh atau organ mana yang banyak ruang kosongnya? Paru-paru. Paru-paru penuh. Ya paru-paru logikanya sih. Ya, paling banyak ruang. Ya? Menghirup udara itu Hmm. kan kemudian disimpan di paru-paru, dipompakan oleh Anatomi tanya dokter sih. Ya, tanya dokter. Di rongga dada kan kalau ruang kosong. Kalau Paling dibelek banyak, Pak. juga. Kalau dibelek dada kita penuh sesak juga dengan organ tubuhnya, Pak. Di kolbu, Pak. Dicari Pak. nanti ya. Di Nanti cari otak ya. sama di ginjal, Kang. Kita tambah Google. Di mana? Di otak sama di ginjal. Di otak sama di ginjal. Ginjal. Mm-mm. Emang ginjal ruang kosongnya gede? Paru-paru yang 83%. Ginjalnya Paru-paru. 79. Ya. Paru-paru tuh. 83. Nah, itu masuknya lewat apa? Mulut. Hidung. Mulut, terus lewat Hidung. hidung. Melalui saluran apa? Nafas. Pernapasan. Udah cari aja. Cari aja Sistem sendiri ya. Iya kan ayatnya adalah arsinya di atas Air. Nah, air ini bisa benar-benar air atau unsur airnya. Unsur air. Iya, Oksigennya. kan oksigennya Bu tadi cari. Ya, berarti dari napas. Makanya kan berpusatnya kan di nafas, Bu. Nafas. Nafas itu kan artinya jiwa, sang diri. Ya. Nah, cuman pertanyaan tadi, apakah kamu tidak memperhatikan? Enggak. Dari napas. Emang. Apakah kamu tidak memperhatikan semua proses itu, atau apakah kamu membutakan membutakan diri gitu? Enggak. Tadi kan ujung lirik lagunya kan gitu. Iya. Apakah kamu tidak melihat semua proses itu? Aduh. Ya kan dia nggak kemana-mana, Bu. Sampai sekarang nggak kemana-mana. Nafas setiap detik ya.
Berarti kita selalu bersama Allah. Allah, Iya. nafas itu mengandung H2O, Rih. dan setelah Allah apa, Coba lihat ayat ini, ber- biar mempermudah mikirnya nih. 57 ayatnya ayat 2 ini biar mempermudah. sekarang beralih ke Ibu Warnides. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Terima kasih, Ibu. Dan Iya. mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 2. Kepunyaannya lah Halo. kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia menguasa atas segala sesuatu. Kedengeran, Kang? Ya, Jelas. Kedengaran bagus banget suaranya. Jelas, Ibu Bu. Warnides lagi ya. Bang? kepunyaannya lah kerajaan langit bumi. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Di ayat 4-nya dia bersamamu, bukan? Iya. Dia bersamamu dimanapun kamu Berada. Karena apa? Dialah yang menghidupkanmu dan mematikanmu. Kalimat dia menghidupkan itu gimana? Iya. Nafas. Ketika Allah Nafas. Ketika kita menarik Nafas. nafas, dia menghidupkanmu. Dengan bernapas kita hidup kan? Iya. Oke. Ketika kita menghirup oksigen, menghirup udara, masuk ke tubuh, terjadi Pembakaran oksidasi. pembakaran. Kan ada api di dalamnya. Ada. Oke. Ada listrik. Karena ada pembakaran terjadi oksidasi. Oksidasi. Ada sel mati nggak? Ada. Nah, dia juga mematikanmu. CO2 keluar ya, Pak. Keluar CO2. Itu kan bisa mematikan kalau dihirup Mati, lagi. Iya. Nah, ketika dia tidak lagi memberi izin kita menghirup oksigen, apa yang terjadi? Mati kan? Iya. Selama kita masih bisa menghirup oksigen, Hidup. pertanyaannya, ketika kita tidur, siapa yang memasukkan oksigen ke tubuhmu? Dia. Siapa yang mengeluarkan oksigen itu jadi CO2? Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Tidak sadar. Alhamdulillah sekarang memperhatikan. Ini kita pernah Coba perhatikan dengan penuh kesadaran udara yang masuk, Udara yang keluar. dan udara yang keluar itu aja dulu. Iya. Nah, itu perbuatan siapa? Allah. Jauh amat nyari Allah kemana-mana. Sampai ke Mekah. Makasih, Pak. Dibuka nih, Pak. Aduh, ampun. Dan dilanjut. 20 lebih tahun berguru, Pak. Nggak nemu ini, Pak. Tidak pernah merhatikan, Kang. Iya kan gitu, kita mah hanya memperhatikan yang cantik aja tuh Pak Manoblang mah. Gak sadar. Sama, Nggak Pak Man. sadar. Ya, Kok hilang suaranya? Kurang rasa syukur, Kang. ya udah. Nah, kita topik sekarang ini bicara fase ya. Punten, kenapa ya topik ini jarang dikomunikasikan secara masif ya? Ya gimana mengkomunikasikannya, mereka nggak ngerti juga atau gimana neranginnya? Nggak Iya. sefrekuensi, Bu. Ya, Mas. FPI itu ya misalnya sebagai kelompok yang belajar. Gelombang radionya beda, Bu, soalnya, Bu. Jadi nggak bisa, Bu. Nggak nyampe frekuensinya ya, Pak Mario. Makasih banget loh, Pak Ip. Ya kan simpel, coba. Dia menghidupkanmu, mematikanmu. Ya gimana caranya? Ya kita lihat aja gitu. Selama kita bisa menghirup oksigen, masih hidup berarti. Nah, ketika kita sudah tidak bisa lagi menghirup oksigen, ya berarti dia mematikanmu. Itu kan hari-hari kan dia keluar masuk. Iya. Ya itu dari diskusi kita belajar malam ini itu sangat kembali lagi sangat fundamental ya kita. Tapi kenapa
kita sudah dikasih tuntunan di Al-Quran, hal ini tidak dikomunikasikan secara masif ya. Suka habis pikir, Belum habis klik, pikir belum kenapa klik, nih Bu. Pak? memperhatikan. Ah, Tidak gitu klik. kan? Ya, ini nggak lagi mikir aja nih, kenapa orientasinya itu banyak Beda. belajar Al-Quran, tetapi hal-hal yang fundamentalnya bukan tidak ya, sangat kurang diangkat sebagai hal yang sangat fundamental gitu. Sama Udah, dengan apresiasi terhadap air, segala macam. iya, Kita nggak ribut apa-apa, aja. Bu. Itu hal yang Ya yang kita juga eh, kemarin begitu. Ya kita juga kemarin kenapa? begitu, nggak ngomongin gini. Benar, Pak. Karena zolim dan bodoh. Ya dulu kita juga kan begitu, nggak pernah nyentuh masalah ini kan. Iya. Tidak Belum pernah nyampe, memperhatikan. Ya kan tidak belum nyampe memperhatikan tingkat memang, Bu. kesadarannya kan. Tingkat kesadaran belum nyampe. Iya, Jahil. makanya kembali ke laptop, Bu. Al-Quran juga menerangkan bagaimana fase kehidupan manusia. Manusia. Nah, fase kehidupan manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Iya. Ya, alam ruh, alam jiwa, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan seterusnya, Bu. Jadi kehidupan Iya. manusia pun ada fasenya. Iya. Ya, mulai dari alam ruh, dan Iya. penciptaan jiwa. Iya. Nah, fase pertama kehidupan manusia adalah ketika manusia belum berwujud. Iya. Manusia belum berwujud ketika dia masih dalam bentuk jiwa. Jiwa. Jiwa itu kan nafas. Iya. Nafas itu kan nafas. Iya. Nafas itu ada bentuknya nggak? Enggak. Iya. Tidak seperti apa-apa. Ya gimana? Nggak ada, nafas itu nggak ada wujudnya. Tapi ada nggak nafas itu? Ada. Ada. Ada rasanya kan. Ada Rasanya banget. ada. 5 Ya. menit gak ada nafasnya aja sudah ganti Nah, alam. nah sebelum ada wujud fisik manusia, apanya dulu yang ada? Jiwa. Ya tadi si Jiwa. nafasnya dulu. Iya. Nafas jiwa tadi. Ya, suratnya 1851. Begituan. 1851. Oke. Silakan tadi siapa ya? Ibu Warnidas ya? Iya. Ya, Silakan tadi. Bu Warnidas. Mau dilempar. Ayat 51. Apalagi? Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Jadi usia jiwa kita, Bu, anfus nih kan? Walah kholaqo anfus, diartikannya diri. Jadi jiwa kita ini umurnya udah berapa lama, Bu? Seusia langit dan bumi. Kan seusia langit bumi. Iya. Ini kan beriringan, penciptaan langit bumi, terus penciptaan dirimu, penciptaan anfus jiwa. Iya. Nah, ketika penciptaan anfus kan ini belum ada raganya. Iya, belum ada kendaraan. Belum ada kendaraannya, Bu. Makanya dia tidak seperti apa-apa. Iya. Surat 67 ayat 1. 67, 68. 87. 87. 76. 76. Ya. Ratusan. Nah, sekarang beralih nih masih banyak yang belum berkesempatan. Ibu Iya. Yani nih udah lama nih belum bergabung lagi. Silakan Bu Yani dari Makasih Bu Lampung. Tirni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya, jadi ada masa di mana manusia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kenapa? Karena belum ada wadah, belum ada wujud fisiknya, belum ada kendaraannya. Ya, itu nanti dibuka lagi
modul perjalanan jiwa tuh panjang ceritanya ya. Iya. Iya. Iya, Oke. Kang. Kemudian si sang jiwa tadi masuk ke rahim. Setelah ada tadi ada si air yang disimpan di rahim tuh, Iya. Iya. dia Iya. berkendaraan tuh masuk Hmm. ngikut ke rahim. Nah, di dalam kandungan rahim Allah membentuk tubuh fisiknya sesuai Hmm. dengan data Data. data yang ada di jiwa tadi, Bu. Hmm. Hmm. Gitu ya. Hmm. Suratnya Hmm. 7720. Silakan lanjut Ibu Yani. Ya, Bu. Hmm. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Air. Ini bicara jiwanya apa fisiknya, Bu? Fisik. Fisiknya. Jiwa. Fisiknya, kendaraannya nih. Ya. Iya. Wadah kan? Oh iya. Terus, Iya. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh terus sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Nah, apa yang menentukan bentuk tubuhnya dan seterusnya, Bu? Wadahnya. Datanya. Datanya kan dari jiwa. Kan setiap jiwa punya data sendiri. Memori. Iya, DNA. gitu. Punya catatan sendiri namanya DNA kan? Iya. Kan di dalam sperma itu kan ada nukleus. Iya. Di dalam nukleus ada DNA. DNA. Di dalam DNA ada data. Iya. 3 miliar data. Data. Kayak antena kecil-kecil itu naik-naik. Iya, muter-muter gitu kan? Iya, kayak antena. Iya, satu tetes sperma, tetes ya, bukan semuanya, satu sperma kan satu ada kepalanya tuh, nukleus namanya. Iya. Di dalamnya ada DNA, di dalam DNA ada data. Iya. Berapa banyak? 3 miliar. Dari leluhur-leluhur sebelumnya ya, Kang. Iya, termasuk fisiknya ini. Kami tentukan bentuknya dan kami yang menentukan. Nanti ini si tubuh ini rambutnya gimana? Itu ada datanya, rambutnya, kulitnya. Semuanya datanya ada di situ. Dan itu nggak bakal ketukar sama yang lain, datanya beda. Kalau Bapak Ibu tebar benih bibit kacang, biji ya, ada katakanlah 100 macam benih, ditabar aja sembarangan di tanah yang sama. Ketika tumbuh sama nggak? Beda, Kang. Beda, wadah yang sama, disiram air yang sama. Kalau bibitnya beda, keluarnya Ya, beda. Nah, gitu. Ya manusia kan juga itu tergantung nanti. Nah, itu di si bibitnya tadi apa nih datanya? Itulah yang keluar. Masuk data-data leluhurnya juga ngikut di situ. Iya. 3 miliar kan banyak, Bu. Instagram kan kayak ada tuh contohnya. Itu baru satu DNA dalam satu sel. Nah, kalau tubuh kita beratnya 60 kilo, 1 kilo itu bisa sampai berapa sel, Bu, 1 kilo? Berapa tuh? Bisa lebih dari 1 triliun sel. 1 kilo itu selnya bisa triliunan. Satu sel, satu DNA 3 miliar informasi. Bayangin, Bu. Ini tubuh kita ini seperti database gitu. Tapi ada database yang utama bawaan dari lahir tadi, dari orok. Sel berikutnya kan masuk belakangan, hanya numpang lewat aja. Numpang lewat tuh, hidup, nanti mati, hidup, mati. Keluar masuk kan? Iya. Karena kan dalam setiap 40 hari sel mati. Dalam Regenerasi. setiap 40 hari ada regenerasi sel tuh, yang mati ada, nanti yang hidup ada lagi. Dari mana sel hidup? Dari makanan, makan dan minum. Dari air. Dari air juga, airnya.
Itu yang jadi sel-sel hidup berikutnya yang sebelumnya mati terus begitu. Jadi pergantian sel 40 hari, pergantian organ itu 4 bulan. Pergantian seluruh tubuh menjadi sel baru itu setelah 7 tahun. 7 tahun. Halo? Siap. Iya. Jadi 7 Iya. tahun yang lalu, Bu, tubuh kita bukan yang Beda. ini. Iya. Luar biasa ya. Ih, bener. Jadi tubuh fisik kita yang sekarang bukan yang 7 tahun lalu, bukan. Udah ganti semua sel tubuh kita, 7 tahun tuh udah ganti semua tuh. Hanya kan tidak terasa pelan-pelan gantiannya tuh. Mesinnya ya kan. Nah, yang tidak berubah tuh yang bawaan tadi yang pertama. Gitu. Itu mah tetap jadi kepalanya tuh. Jadi DNA, RNA. Nah, yang pertama tuh yang nggak berubah. Jadi ini ya anchornya ya, kayak semacam anchornya ya, jadi pusatnya Iya. gitu ya Kang. Yang lain kan cuman kayak magang aja, Bu, magang katanya. Numpang. Numpang. Nanti mati keluar lagi ganti sel baru tuh gitu. Ya kalau umur kita 60 tahun dibagi 7 berapa? Berapa kali biji ya? Ya? 60. Berapa, Bu? 9 kali. Berarti kalau ibu udah 60 tahun udah berapa kali body? Berapa kali ganti Kali body? ganti lebih kan, hampir 10 kali. 10 kali lah, Bu. Coba 9 kali. bandingkan foto kita 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Coba Tahun. lihat. Itu berubah loh. Berubah ya. Karena udah ganti. Iya. Nah, setiap sel itu kan merekam data. Nah, data Hmm. yang ditangkap oleh sel itu kan pengaruh dari luar nanti. Makanya suami istri setelah sekian tahun ada kemiripan wajahnya gitu. Oh, Kenapa? gitu ya. Kenapa ketika ada pasangan suami, kok kelihatan seperti mirip ya? Makin lama makin Karena mirip gitu selama ya. dia hidup bersama itu terjadi pertukaran energi. Pertukaran energi, pertukaran ion, pertukaran nafas, Ibu. Makanya menjadi mirip gitu. Transfer ya kan? Ya, masing-masing saling mentransfer energi, Bu. Frekuensi saling transfer gitu. Termasuk ion tadi saling makanya kok mirip ya, dekat seperti gitu. Kayak kakak adik. Iya gitu. Ya. Biasa. Jadi alam ruh, alam jiwa, alam rahim. Di rahim dibentuk tadi. Tadi kan liriknya gitu, di rahim terjadi pembentukan. Setelah selesai di rahim sampai waktu yang ditentukan, lahir ke alam dunia namanya. Alam dunia adalah alam tempat kita bercocok tanam atau beramal namanya. Ya, di dunia gitu. Tadi udah dibaca ayatnya. Agar kamu beramal, tempatnya beramal. Nanti dunia selesai, masuk ke alam kubur. Alam kubur juga disebut sebagai alam kiamat atau hari kiamat. Hari kiamat adalah proses perjalanan kehidupan manusia menuju kehidupan akhirat. Alam kubur. Alam barzah kan? Ya? Bukannya alam barzah? Alam antara. Ulangi. Jadi pertama alam ruh. Atau alam jiwa. Belum ada wujud kan? Ada wujud. Nah, proses berikutnya alam kandungan. Proses penciptaan raganya. Nah, jiwa udah masuk tuh yang pertama. Yang dibawa oleh si sperma tuh. Dibentuklah di situ sesuai dengan datanya. Nanti setelah ditentukan selesai rahimnya masuk ke dunia, alam dunia namanya. Alam dunia adalah tempat beramal. Beramal. Selesai kehidupan dunia masuk ke alam kubur. Atau disebut sebagai hari kiamat. Alam kubur atau hari kiamat adalah proses perjalanan menuju kehidupan akhirat. Apa yang akan dialami di hari kiamat di alam kubur? Proses pertama, sakaratul maut. 2, kematian. Sakaratul maut itu proses jiwa meninggalkan raga lagi. Prosesnya ya.
Iya. Setelah jiwa lepas dari raga namanya maut Maut. atau Meninggal. kematian. Nah, setelah mati, sang jiwa tadi akan dikumpulkan. Namanya mahsyar. Masyar. Nah, setelah mahsyar nanti ada proses perhitungan. Perhitungan. Namanya hisab. 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 Setelah perhitungan ada pertimbangan. Namanya mizan. Berikutnya ada proses pertanggungjawaban. Kemudian dihadirkan saksi untuk disidang. Nah, berikutnya adalah proses pengadilan dan keputusan Tuhan tentang jiwa kita, baik apa buruk, hina apa mulia. Nah, proses berikutnya proses kebangkitan, hidup kembali. Nah, dari pengadilan dan keputusan menunggu kebangkitan eksekusi itu ada barzah juga di situ. Jadi barzah itu alam antara menanti sampai dibangkitkan. Kan tadi di hadapan mereka ada barzah sampai dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan itulah sang jiwa tadi menjalani kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat adalah kehidupan manusia setelah melalui proses kematian dan kebangkitan yang pertama hingga kehidupan setelah proses kematian dan kebangkitan yang berikutnya. Gimana? Bingung? Ulangi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan manusia setelah melalui proses kematian dan kebangkitan yang pertama. Hingga kehidupan setelah proses kematian dan kebangkitan yang berikutnya. Kan dua kali mati, dua kali hidup. Iya. Nah, Minimal. Dan proses kematian dan kehidupan itu berjalan terus-menerus selama ada langit bumi. Kehidupan manusia di alam akhirat ada dua. Kehidupan surgawi atau kehidupan surga dan kehidupan neraka. Orang bisa masuk surga dan masuk neraka itu karena perbuatannya gitu loh. Amalan. Ya, karena amal perbuatannya. Ya. Dan orang tersebut bisa selamat jika mengikuti petunjuk berupa risalah dari Allah. Bukan ngikutin sipulan. Gitu. Orang yang masuk surga adalah orang yang di dalam dadanya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, dengki, permusuhan gitu, Bu. Damai. Ya, pokoknya mah 3D aja, damai. Ya. Nah, sedangkan kita selama ini berjuang karena rasa dendam atau gregetan sesama manusia karena berebut kekuasaan dan seterusnya. Ya, itu belum bersih. Gitu. Ada banyak ciri penduduk surga. Ya, beramal soleh, bertakwa, bertaubat, dermawan, nggak pelit, dan sebanyak tuh, Bu. Nah, gitu. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lindungi kami dari azab neraka. Gitu. Perjalanan selesai. Berarti Pak Iik, Ya. dari perjalanan panjang itu ketentuan orang itu selamat atau ke neraka itu tergantung dari proses amal soleh sekarang ini yang cuma 60 sekian tahun ya. Iya. Saat ini. Ya kan tadi orang itu selamat atau celaka masuk surga atau neraka karena
perbuatan. Ini baca ayatnya ya. Ayatnya. Coba lihat. Pak Gatot udah belum membacakannya nih, Pak Gatot, silahkan Pak Gatot. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal sebelum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal NGM. belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu. Dan belum nyata orang yang sabar. Jadi masuk surga juga ya mesti lewat Ada ujian. syaratnya. Ada fit and Banyak proper test-nya. Iya. Iya. Atau iya tuh. Antara lain sabar ini ya, dan Iya. berjihad, Baca sabar. lagi nih. Baca lagi. Penduduk surga nih. Silakan Dan Pak. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Itulah surga yang diwariskan kepadamu. Sebab apa? Yang telah dikerjakan. Disebabkan apa yang dulu kamu kerjakan. Atau iya. Masuk surga karena pekerjaanmu. Masuk neraka juga karena pekerjaanmu. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Allah. Iya, itu kan kerjaanmu aja itu. Itu kan kerjaanmu. Nah, apa cirinya dia penduduk surga? Kami cabut segala macam dendam. Dendam. Kalau masih ada iri, boleh dengki, dendam, ya nggak bisa. Sabar. Iri, dengki, dendam. Soleh. Koret, kopet. Gitu. Iya. Halo? Ya. Ada pertanyaan? Sabar. Halo? Ada Ya kan? pertanyaan? Tidak? Gimana kan? Indikator itu Bang. Dicabut Ya. dendam. Masih ada pertanyaan? Oh, saya tadi agak suara Kang Iip di kuping saya agak hilang. Iya. Baik teman-teman, barangkali ada yang bertanya lebih lanjut. Jadi jangan GR ya, kita masih banyak PR-nya nih kita nih. Sabar, tidak boleh dendam, kemudian banyak sedekah. Oh, banyak lagi nih masih ya. Gitu ya, teman-teman. Iya. Siap, Bu. Banyak sekali ya PR-nya. PR masih banyak nih. Gitu ya. Jadi ya, moga-moga masih dikasih kesempatan waktu untuk bisa bisa menghimpun kebaikan itu. Baik. Iya, Mangga teman-teman. alhamdulillah Bunda. Bapak Iip menginformasikan, jadi kita bisa mawas diri. Saya bisa mawas diri. Iya, kita semua ya. Jadi Ini siklusnya walaupun muhasabah, implementasi, muhasabah, implementasi terus seperti itu siklusnya. Betul, Bu. Jadi nggak boleh kesel gitu melihat ada orang yang perilakunya yang tadi saya sampaikan adalah sejumlah hal ya, perilaku yang kita tidak ingin kita pikir. Ini hal-hal peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini ya, Epson ya, Epson namanya apa sih? Epson ya. Iya.
itu aduh rasanya gimana gimana nggak apa berkomentar tentang hal ini gitu ya. Jadi misuh-misuh gitu. Jadi kita nggak boleh gitu ya Kang. Cuma berdoa saja bahwa agar Iya. eh, peristiwa seperti ini bisa menjadi peringatan kepada umat manusia gitu. Gitu ya Kang. Karena nanti Nggak juga boleh. ada balasan, ada pertanggungjawaban. Hmm. Ada. Hmm. Jadi kalau kalau melihat situasi kayak gitu, apa sih yang harus kita ekspresikan gitu loh Kang? Beriman. Nah, Hmm. Apa reaksi yang kita diam saja atau gimana gitu loh supaya sesuai dengan arahan dari Allah. iya. Eps. Instruksinya harus kof. Harus apa? Iya. Oh, Kof. Kof dulu. Berhenti. surat Kom Nur. dulu, Berhenti. berhenti dulu. Iya, Diam. diam dulu. Hening. Ya, jangan Ya. jangan terpengaruh dulu. Bisa jadi itu kan berita hoak apa gimana. Kalau baca Quran tuh kop berhenti. Oke. Kalau kalau sampai evidence-nya ada gitu ya, eh, kita harus tetap menahan diri untuk tidak bereaksi yang apa ya Jangan ya, emosional gitu ya. iya jangan reaktif. Iya. Kof, jadi mesti ini dulu mesti mesti apa namanya? Tenang, tenang. Kof itu kan diam Harus diam 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 dulu ya. harus ada filternya ya kan? Kof harus bersih nih, harus bening hatinya. Demi Quran Majid. Quran Majid kan Lauh Mahfuz kan? Oke. Iya. Nah, kalau udah diam, duduk hening, kita cari informasi, tembus tuh ke Quran Majid. Nah, nanti Ya. sampai di 57 ayatnya 22. Hmm. Hmm. 7:22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz, Quran Majid tadi. Jadi apapun yang terjadi di bumi ini, terjadi pada dirimu, semuanya sudah tertulis, gitu kan? Ya. Sebelum kami menciptakannya. Kenapa ini mesti disampaikan? Agar kamu atau supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Terkadang antara antara harapan dan ekspektasi tidak seimbang. Betul nggak, Bu? Tidak Iya. sesuai. Nah, ketika tidak terjadi, tidak equal, tidak sinkron nih antara harapan dengan kenyataan, yang terjadi apa, Bu? Rasanya kecewa. Ya, Nah, gitu. batin. Biasa Sakit, aja. kecewa, marah, segala macam. Hmm. Padahal semuanya sudah tertulis. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan ketika kita melihat A, melihat B, melihat C? Ya, lihatnya kan ke diri kita. Apakah kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai manusia di bumi sebaik-baiknya? Lihat ke dalam dulu nih. Maka perubahan itu kan tidak akan mungkin terjadi jika kita sendiri belum merubah diri kan? Iya. Gitu. Katakanlah gini, banyak orang yang mencela, memaki, menghujat para koruptor. Ya. Nah, dia sendiri ke kantor terlambat. Misalnya, kan udah korupsi waktu. Dikasih kepercayaan, misalnya ngasih makan para anak sekolah, tetap aja bocor di tengah jalan. Ya kan? Artinya, ya begitulah manusia, Bu.
Apa namanya, kuman di seberang lautan kelihatan. Kelihatan. Sementara gajah Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. karena matanya ditutup gajah. Ya begitulah kita nih. Nah, jadi lebih melakukan lebih ke dalam diri, lihat ke dalam. Iya. Iya. Ya, kita tidak bisa merubah dunia. Merubah diri. Merubah diri. Kalau kita tidak bisa merubah diri. Ya gimana tuh? Kalau nggak gitu melihatnya kita jadi marah. Oh, jadi kan itu. Sementara ya kita sendiri lalai dengan apa yang harus kita lakukan gitu. Siapa ini? Terima kasih Pak. Itu. Iya. Ya. Gitu Bu, sudah jam 10 dikit. Iya. Jadi akhirnya semua harus kembali kepada kita dulu ya Kang, teman-teman. Iya. Gitu ya. Jadi semoga kesel-kesel sama yang begituan itu jadi dosa ya Kang. Bukan dosa, uras energi Bu. Menguras energi kita. Energi negatif. Nah, ketika timbul benci, dengki, emosi itu kan juga jadi yang membuat alam jadi iya. Jangan sampai kita mengeluarkan energi positif apa negatif. Iya. Kang, ya. Ada tanya sedikit. Ketika Tuhan bicara ardi atau bumi, itu mesti lawannya samawat ya. Halo? Ya, halo. Dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Hilang suaranya. Ketika Tuhan bicara ardi, Kang, di Quran itu mesti ada samawat. Samawat. Tapi ketika bicara hujan, itu dari sama, bukan dari samawat. Itu gimana, Kang? Karena apakah sama? Artinya samawat dengan sama. Gitu loh. Karena kalau hujan mesti dari sama, bukan dari samawat. Semua ayat Quran kayak gitu. Langit kan sama-sama langit. Apakah hujan itu dari angkasa yang atmosfer, ionosfer, dan stratosfer itu, Kang? Iya, karena sama itu langit terdekat. Kalau sama itu langit terdekat. Ya. Bicara atmosfer. Ya. Samawat itu bicaranya galaksi, tata surya. Planet-planet ya. Bicaranya galaksi dan seterusnya. Jadi perbandingan bumi dengan planet-planet lain mungkin gitu ya, Kang ya? Iya, kalau bumi selalu disebut tunggal, sementara langit disebutnya jamak. Samawat ya. Ada sama, ada samawat, ada sab'a, samawat. Kalau disebutnya bergandengan, langitnya jamak, buminya tunggal, itu berarti bicaranya tata surya. Oh ya. Kalau hujan pasti dari angkasa gitu ya, dari atmosfer yang dekat. Kalau minus sama berarti itu langit yang paling dekat atmosfer berarti. Iya, oke. Atmosfer, ionosfer, stratosfer yang pir-pir itu ya. Ya, yang pir-pir itu, ya termasuk. Ya, tapi nggak masuk pasopir enggak. Enggak, pokoknya ada tujuh lapisan sama itu kan, 7 lapisan sama itu. Sama, ya. Di situ itu hujan kan awan di situ. Yang paling jauh kafirnya itu. Oke, Kang. Ya, terima kasih, Kang, penjelasannya. Terima kasih, Kawan Doblang. Kita tutup dengan ta'uz, nanti tutup dengan lagu lagi ya. Iya. Ya, kita tutup. Tadi tolong dong di-share, Kang.